Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Baiklah, kali ini Pak Eko akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Untuk itu simak video pembelajaran yang satu ini. Baiklah anak-anak, Pak Eko akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kewajiban seorang anak untuk patuh dan hormat kepada orang tuanya menduduki peringkat kedua setelah kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghormati orang tua disebut atau birrul walidain merupakan kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Kasih sayang kedua orang tua tak terkira dan tak bisa dibayar dengan apapun. Nah, birrul walidain adalah menghormati, menyayangi, menghargai, dan merasa bangga dengan orang tua kita sendiri. Meskipun biar bagaimanapun, ya namanya orang tua kita, keadaannya tetap orang tua kita. Kemudian tidak menyakiti hatinya, tidak membencinya, dan tidak merendahkannya. Na'udzubillahimin, dari jangan sampai kita merendahkan orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah tetap menaruh rasa hormat, tetap menjaga hubungan silaturahmi, dan tetap sabar meski orang tua kita tidak sejalan pikir dan rasanya dengan kita, ya. Jadi kalau kita ingin seperti ini tapi orang tua kita kok melarang, berarti itu demi kebaikan kita. Selanjutnya, kewajiban anak kepada orang tua yang masih hidup. Nah, bagi anak-anak yang masih memiliki orang tua, alhamdulillah. Bagaimana cara menghormatinya? Yang pertama, menjaga perkataan dan perbuatan kita. Yang kedua, rendah hati pada mereka, jangan sombong, ya. Meskipun kita lebih pandai daripada orang tua kita, tapi kita tetap rendah hati, tetap menghormati mereka. Yang ketiga, menyayangi mereka. Yang keempat, taat dalam kebaikan. Jadi kalau orang tua memerintahkan tapi dalam kebaikan, wajib kita taati. Namun jika orang tua, ya, memberi perintah kepada kita kok melanggar aturan agama, itu juga wajib kita tolak, ya, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, mendoakan yang baik. Kita doakan orang tua kita, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Itu. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu ya. Kemudian kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana kewajiban kita ketika orang tua kita sudah meninggal? Satu, menjaga peninggalan orang tua dengan baik. Yang kedua, menjalankan wasiat yang diberikan. Yang ketiga, menyelesaikan urusannya di dunia. Yang keempat, menjalin silaturahim yang baik dengan sanak saudara. Yang kelima, mendoakan supaya masuk surga. Nah, itulah kewajiban kita terhadap orang tua yang sudah meninggal. Kemudian, hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh pada guru merupakan sifat terpuji yang harus ditanam pada setiap anak didik. Ya. Jadi, guru adalah orang yang memberikan pelajaran, ataupun guru adalah seorang pengajar serta pendidik yang mendidik dan orang yang memberikan pelajaran terhadap sesuatu yang baru. Oleh karena itu kita wajib hormat dan patuh kepada guru, karena guru telah mengajarkan ilmu, mendidik, dan membekali kita dengan keterampilan yang memadai sehingga dapat berhasil meraih cita-cita kita. Begitu berjasanya seorang guru bagi kehidupan generasi yang akan datang. Karena apabila ilmu itu hilang, maka kebodohan yang akan tampak. Bersumber dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya aku ceritakan padamu suatu hadis yang tidak diceritakan kepadanya oleh seorang pun sesudah saya,
Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda kiamat adalah menyedikitkan ilmu, nampaknya kebodohan dan perzinahan, banyak wanita dan sedikit laki-laki, sehingga 50 wanita, satu penegak atau satu laki-laki yang mengurus. Jelaslah bahwa peran guru sangat dibutuhkan demi berlangsungnya generasi muda penerus bangsa yang memberikan dan membawa mereka pada tahap kemandirian dan terhindar dari kebodohan. Kemudian contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. 1. Tetap tenang saat guru menjelaskan. Nah, ini perlu anak-anak perhatikan. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan di depan ketika pelajaran, kalian harus tenang dan mendengarkan dengan seksama agar ilmu yang diberikan sampai kepada kita. Yang kedua, bertutur kata dan berperilaku yang sopan santun, ya. Ngomongnya yang santun, perilaku kita yang santun. Yang ketiga, disiplin dalam belajar. Waktunya belajar, waktunya bercerita nanti ada sendiri, waktunya istirahat ada sendiri. Nah, ini adalah sifat disiplin seorang siswa. Kemudian yang keempat, mendengar dan menaati nasihatnya. Ketika seorang guru menasihati, itu sama dengan orang tua menasihati kepada kita, ya. Sehingga ketika seorang guru menasihati, itu artinya demi kebaikan kita juga. Selanjutnya, mendoakan untuk Selanjutnya adalah indahnya saling menghargai. Menghargai adalah sikap yang mau menerima adanya perbedaan agama, suku, ras, dan lain-lain. Dengan saling menghargai, maka tidak ada permasalahan yang timbul karena perbedaan yang ada, seperti beda pendapat, beda suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Selanjutnya, sikap saling menghargai dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu menghargai pendapat orang lain. Contohnya, ketika salat ada yang berdoa bersama-sama, ada pula yang sendiri-sendiri, maka yang penting adalah melaksanakan ajaran Islam sesuai yang diyakininya. Kemudian menghargai keyakinan orang lain. Di Indonesia sangat beragam agama dan keyakinan, untuk itu kita tidak perlu membeda-bedakan teman bergaul yang beda agama atau keyakinan. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pendapat masing-masing, yang terpenting adalah sikap kita untuk menghargai setiap perbedaan pendapat dan tidak perlu mempermasalahkan. Jika pendapat kita ditolak, justru kita bersyukur, mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin, karena kita tidak memiliki beban. Namun jika pendapat kita diterima, justru kita mesti beristighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya, karena kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita usul. Nah, demikian tadi anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan, mudah-mudahan dapat menginspirasi dan mempermudah kalian untuk memahami materi kita kali ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.